Batu Rosetta, kunci rahasia yang mengungkap peradaban Mesir kuno. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang Batu Rosetta yang mengungkap tentang peradaban Mesir kuno. Pada bulan Juli tahun 1799, selama ekspedisi militer Napoleon Bonaparte di Mesir, sebuah penemuan monumental terjadi yang secara drastis mengubah pemahaman dunia tentang peradaban kuno Mesir. Penemuan itu adalah Batu Rosetta, sebuah stele granit hitam yang berukuran sekitar 114 cm x 72 cm, dengan inskripsi dalam 3 bentuk tulisan, hieroglif Mesir, Demotik, dan Yunani kuno. Batu ini menjadi kunci utama dalam mengungkap misteri ribuan tahun tentang bahasa dan budaya Mesir kuno yang sebelumnya sulit dipahami. Penemuan Batu Rosetta terjadi dalam konteks militer yang penuh ketegangan. Pada masa itu, Napoleon Bonaparte, seorang jenderal ambisius dari Perancis, memimpin ekspedisi militer ke Mesir dengan tujuan untuk menguasai wilayah tersebut dan menggulingkan kekuasaan Ottoman serta menguatkan pengaruh Perancis di Timur Tengah. Ekspedisi ini melibatkan sejumlah ilmuwan, arkeolog, dan insinyur yang mendampingi pasukan Napoleon. Mereka bertugas untuk melakukan eksplorasi ilmiah dan mempelajari kekayaan budaya dan sejarah Mesir yang sangat kaya. Salah satu tim insinyur Perancis yang dipimpin oleh Pierre-François Bouchard sedang melakukan pekerjaan penggalian untuk membangun sebuah benteng di dekat desa Rashid, Rosetta, ketika mereka menemukan Batu Rosetta. Batu ini tertanam di reruntuhan sebuah kuil kuno dan ditemukan secara kebetulan. Bouchard, yang memiliki minat dalam arkeologi, menyadari pentingnya penemuan ini dan segera melaporkannya kepada otoritas Prancis. Batu Rosetta kemudian diidentifikasi sebagai artefak penting yang dapat memberikan wawasan baru tentang peradaban Mesir kuno. Batu Rosetta adalah stele yang terbuat dari granit hitam dan memiliki berat sekitar 760 kg. Teks yang terukir pada batu ini terbagi dalam 3 bagian, masing-masing menggunakan sistem tulisan yang berbeda. 1. Hieroglif Mesir. Sistem tulisan ini adalah bentuk paling awal dan paling formal dari tulisan Mesir kuno. Hieroglif digunakan terutama untuk menulis teks suci, prasasti, dan dokumen resmi. Sistem ini terdiri dari simbol-simbol yang mewakili objek, ide, atau bunyi. 2. Demotik. Demotik adalah bentuk tulisan yang lebih sederhana dan berkembang dari hieroglif. Digunakan dalam dokumen sehari-hari, catatan administratif, dan surat-surat pribadi. Demotik adalah bentuk tulisan yang lebih populer dan banyak digunakan dalam administrasi Mesir pada periode Ptolemaic. 3. Yunani kuno. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa administratif resmi di Mesir setelah penaklukan Alexander Agung dan pembentukan kerajaan Ptolemaic. Karena Yunani kuno dikenal luas dan dipahami oleh para sarjana saat itu, teks dalam bahasa ini memberikan konteks yang penting untuk menerjemahkan bagian-bagian lain dari batu tersebut. Inskripsi pada Batu Rosetta adalah sebuah dekrit yang dikeluarkan oleh Dewan Ptolemaic pada tahun 196 SM. Dekrit ini merayakan kenaikan Raja Ptolemaios V Epiphanes ke tahta dan mencatat kebijakan dan pencapaian pemerintahannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada para pendeta dan kuil-kuil mereka sebagai bentuk penghargaan. Sebelum penemuan Batu Rosetta, tulisan hieroglif Mesir kuno adalah teka-teki besar yang belum dapat dipecahkan. Meskipun banyak usaha telah dilakukan oleh para sarjana untuk memahami hieroglif, tidak ada metode yang efektif untuk menerjemahkannya karena kurangnya pemahaman tentang bahasa tersebut. Hieroglif adalah sistem tulisan yang kompleks, yang terdiri dari simbol-simbol yang mewakili ide, objek, dan bunyi tertentu, tetapi tanpa konteks yang jelas, interpretasi yang akurat menjadi sangat sulit. Satu-satunya petunjuk yang ada adalah teks-teks kuno yang ditemukan di berbagai situs arkeologi, tetapi tanpa adanya kunci untuk memecahkan kode, hieroglif tetap menjadi misteri. Penemuan Batu Rosetta, yang memiliki teks dalam 3 bahasa yang berbeda, memberikan kesempatan unik untuk memecahkan teka-teki ini. Proses penerjemahan Batu Rosetta dimulai segera setelah penemuan batu tersebut. Salah satu tokoh utama dalam upaya ini adalah Jean-François Champollion, seorang linguistik dan arkeolog Prancis yang memfokuskan penelitiannya pada hieroglif. Champollion terinspirasi oleh Batu Rosetta dan berusaha memahami sistem tulisan Mesir kuno dengan menggunakan teks Yunani kuno sebagai kunci.
Champollion adalah seorang ahli bahasa yang memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa-bahasa kuno, termasuk Yunani dan Latin. Ia mulai membandingkan teks Yunani pada batu Rosetta dengan teks hieroglif dan demotik. Dengan memeriksa kesamaan dan perbedaan antara teks-teks tersebut, Champollion menyadari bahwa hieroglif tidak hanya terdiri dari simbol-simbol ideografis, tetapi juga simbol-simbol fonetik yang mewakili bunyi-bunyi tertentu. Pada tahun 1822, Champollion mengumumkan terjemahan pertamanya dari hieroglif, yang menjadi terobosan besar dalam studi Mesir kuno. Ia berhasil mengidentifikasi beberapa simbol hieroglif sebagai fonetik, sehingga ia bisa membaca teks-teks kuno dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Penemuan ini menandai awal dari era baru dalam studi sejarah dan arkeologi Mesir. Penemuan batu Rosetta dan penerjemahan hieroglif memiliki dampak yang sangat besar pada studi sejarah dan arkeologi. Dengan terjemahan hieroglif, para ahli dapat memahami teks-teks kuno, prasasti, dan monumen dari Mesir kuno. Ini membuka akses ke sejarah, budaya, agama, dan administrasi Mesir yang sebelumnya tertutup rapat. Dokumen-dokumen kuno yang sebelumnya tidak dapat dipahami kini bisa diterjemahkan, memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari, kebijakan pemerintahan, dan praktik keagamaan Mesir kuno. Pengetahuan ini termasuk detail-detail tentang dewa-dewa Mesir, ritual-ritual keagamaan, serta kehidupan para raja dan pendeta. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Mesir kuno berfungsi dan berinteraksi. Penemuan batu Rosetta juga menginspirasi penelitian lebih lanjut tentang budaya dan sejarah Mesir. Ekskavasi arkeologis yang dilakukan setelah penemuan ini mengarah pada penemuan banyak artefak dan situs yang memperdalam pemahaman kita tentang peradaban Mesir kuno. Dari piramida dan kuil-kuil megah hingga catatan administratif dan prasasti, pengetahuan yang diperoleh dari terjemahan hieroglif memungkinkan para peneliti untuk mengungkap sejarah dan budaya Mesir dengan cara yang lebih mendalam. Batu Rosetta tetap menjadi salah satu penemuan arkeologi yang paling signifikan dan bersejarah. Sebagai kunci untuk memecahkan kode hieroglif dan membuka pintu pengetahuan tentang peradaban Mesir kuno, batu ini terus menjadi simbol penting dalam studi sejarah dan arkeologi. Batu ini dipamerkan di British Museum, di mana ia menjadi salah satu koleksi paling berharga dan dikenal secara internasional. Batu Rosetta bukan hanya sebuah artefak kuno, ia adalah penghubung yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, memungkinkan kita untuk memahami dan menghargai warisan budaya dan sejarah yang telah lama hilang. Penemuan ini menggarisbawahi pentingnya konservasi dan penelitian arkeologi, serta memberikan pelajaran tentang bagaimana sebuah artefak dapat mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia. Kisah batu Rosetta adalah contoh nyata bagaimana penemuan arkeologi dapat mengubah cara kita melihat dunia. Melalui usaha-usaha dedikasi dan penemuan, seperti batu Rosetta, kita memperoleh wawasan yang mendalam tentang kehidupan dan kebudayaan manusia di masa lalu. Batu Rosetta tidak hanya memberikan wawasan tentang bahasa dan tulisan kuno, tetapi juga tentang bagaimana manusia dapat mengatasi tantangan untuk mengungkap misteri sejarah dan membangun jembatan antara masa lalu dan masa kini. Warisan batu Rosetta terus menginspirasi generasi baru peneliti dan ilmuwan untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam tentang sejarah